James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, manajemen, customer service, team building, dan public speaking. Lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam dan luar negeri. Telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moskow, dan kota-kota lainnya. Telah lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gui Dreams Achievers. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Sebagai narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Mari kita sambut Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Mr. James Gui. Wow, selamat malam Bapak-Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita jumpa di acara ini. Amazing banget ya. It is the time ya temanya. Dan saya lihat tadi sebelum sesi saya, Anda pun sudah ada sesi breakout ya. Dan ini adalah sesi terakhir ya. Dan saya tahu Anda udah pasti capek ya. Jadi I try my best. Supaya ada satu ya sesi ini fun ya, sesi ini fun dan tidak boring. Oke, dan kedua adalah saya berharap bahwa apa yang saya share kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian malam ini ya bisa bermanfaat buat Anda ya dalam pekerjaan Anda maupun dalam bisnis Anda ya, karena saya tahu kalau di Full Gospel Businessman's Fellowship semua entrepreneur, semua adalah businessman. Skala bisnisnya bervariasi, ada skala besar sekali, ada skala menengah, ada skala yang relatif kecil, ada yang pemula malah ya, oke. Dan skop dari bisnisnya luas sekali, dari batubara, pertambangan, retail, punya kafe, punya restoran, distributor, mesin, otomotif dan sebagainya ya, spare part dan sebagainya. Sangat sangat luas ya. Jadi of course I will try my best to be as general as possible supaya konsep ini bisa mencakup seluas mungkin orang ya. Tetapi karena ini adalah generik, jadi silakan Anda tarik poin-poin yang akan bermanfaat buat Anda ya, karena sesungguhnya Anda jauh lebih tahu kondisi di industri Anda daripada saya ya, dan saya hanya bisa trigger, saya hanya melontarkan ide-ide dan konsep-konsep. Silakan Anda tarik mana yang bermanfaat buat Anda. Oke ya. Oke, dengan demikian sesi saya, presentasi saya kurang lebih 1 jam. Dan setelah itu kita buka sesi untuk tanya jawab kurang lebih 15 menit. Ya, oke. Bapak-bapak ibu sekalian, jika Anda rasa slide-nya bermanfaat, slide-nya berguna, silakan Anda bebas screenshot saja. Ya, Anda bebas screenshot saja ya. Oke, topik yang kita sudah bahas, ini tema dari panitia adalah It is the time. Ya, dan saya tambahkan sedikit, modifikasi sedikit, the time is now. Ya, samalah ya, the time is now. Oke, ya. Dan kita bahas tentang tahun depan. Ya, tahun ini, tahun lalu ya sudah terjadi ya. Dan puji Tuhan kita semua kurang lebih ya secara fisik kita sudah survive ya, sampai 1,5 tahun pandemik ini kita masih bisa survive ya, oke. Dan hari ini saya lihat bukan hanya Full Gospel Businessman, tapi ada Ladies of the Fellowship juga ya. Dan ini adalah semua teman-teman di Jawa Barat. Amazing banget, fantastic. Oke. Projection for next year. This is what it looks like in general ya, dan saya yakinlah Anda sebagai pebisnis pun sudah tahulah proyeksinya ya, oke. Ini adalah ASEAN Economic Outlook 2021 per Oktober 2021, dan pasti akan change dan modify sesuai dengan pengembangan pandemik ini. Ya, kalau pandemik ini terkendali, good. Kalau malah
ada gelombang ketiga, ya kita lihat sitkonnya ya. Tetapi prediksinya Anda pun kurang lebih sudah tahu, GDP growth ya tahun depan 3,2%. Ya, 3,2% pun saya lihat bukan sepanjang tahun, tapi mungkin Anda pun sudah tahu, maybe the first half of the year will still be slow, maybe the second half of the year will pick up. Ya, jadi secara average across the year 3.2%. Okay, ya. Thailand lebih parah lagi. Ya, the Philippines mirip-mirip dengan Indonesia, Singapore paling cepat recover, ya. Malaysia mirip-mirip dengan Indonesia, Vietnam juga demikian a little better, ya. Kasihan Myanmar karena kondisi politik di sana, ya. Cambodia separuhnya Indonesia, Laos juga demikian, Brunei pun very slow. Okay, so kalau kita lihat Indonesia is recovering quite healthily ya. Kalau kita keluarkan Singapura dari rumus ini, berarti Indonesia termasuk yang 3%. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 dari 10 negara ASEAN ya yang growth-nya tahun depan 3% ya, yaitu Indonesia. Okay, ya. Then the most promising seems to be Vietnam, which is natural lah. We expect that lah. Okay, ya. So kurang lebih 3.2%. This is what's going to happen tentatively ya next year. Okay, sebagai pebisnes kita bisa buat planning berdasarkan itu. So what to expect in 2022, teman-teman? Tergantung bisnes Anda. Of course, saya tahu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya tahu dan saya sadar persis, ya, ada bisnes yang dalam kondisi ini justru sebaliknya, ya, lagi naik daun. Ya, ada bisnes yang dalam kondisi ini lagi naik daun, lagi kebanjiran order. Ada yang sedang-sedang turun 30%, turun 40%, tapi secara overall masih fine. Ada yang terpukul berat sekali. Saya tahu, ya. Ada yang bisa gampang recover, ada yang tidak semudah itu recover. Saya pun tahu, ya. Dan maka dari itu kita bahas secara umum. Oke, kita bahas secara umum, ya. Oke, teman-teman. So, what to expect in 2022 dengan kondisi GDP seperti itu, ya, 3,2%. Secara umum seperti saya sudah sampaikan, ya, saya bukan ekonom tapi saya hanya lihat aja, ya, sebagai seorang praktisi, first half of 2022 will be similar to 2021, ya. Tidak akan ada, ya, perubahan yang terlalu signifikan secara umum. Pasti sektor-sektor tertentu akan meningkat, ya. Jadi, ya, second half may pick up, Julai sampai December may pick up next year, ya. Akibatnya competition will still be tough. Competition akan sengit biasa, ya. Budget will be tight. Ya. So customers will be selective. Dia akan pilih, ya, mana yang bukan harga yang paling murah tapi value yang paling bagus, ya, value yang paling bagus. Maka dari itu bagaimana kita merespon? Bagaimana kita akan merespon dalam hal ini, ya. Tetapi satu hal yang dari 1 sampai 5 yang kita bisa expect tahun depan adalah sentimen pasar akan lebih optimis. Betul, sentimen pasar akan lebih optimis, ya. Suasananya tidak akan sesuram tahun 2020, ya. Tidak akan setidakpastinya 2021. Ya, 2021 kita akan sudah hampir mau recover, tahu-tahu dipukul dengan PPKM kedua. Betul kan, ya? Ya. Jadi kita sudah more or less adjusted, sudah tidak kaget, sudah tidak depressed, ya, sudah nggak takut, ya. Jadi lewat ini semua masuk ke 2022, suasana secara umum lebih optimis. Dan kita semua lagi tunggu begitu sudah recover sedikit aja, pum, sudah naik, oke? Dan Anda sudah bisa lihat sektor-sektor tertentu sudah mulai pick up, ya. Salah satu sejak, ya, setengah tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, yang pick up itu properti. Yang pick up itu properti karena kebijakan pemerintah sangat bersahabat terhadap properti, ya, sehingga pajaknya dikurangin, pajaknya ditiadakan dan sebagainya, sehingga sektor properti masih bisa sustain, ya, masih bisa sustain. Jadi properti is still okay secara umum. Satu. Kedua,
Ya, pemerintah tidak henti-hentinya, bahkan kita bisa lihat dalam kondisi ini pemerintah malah lebih gaspol, lagi ngegas untuk membangun infrastruktur, betul? Bangun jalan tol, bangun pelabuhan, bangun jalan layang, MRT jalan, light rail jalan, bendungan lagi dibangun dan sebagainya. Oke, jadi itu semua sangat mendukung ya ekonomi di daerah-daerah. Oke, jadi ini dua. Dan ketiga, pariwisata sudah mulai pick up. Dan kita lihat ya, kita sudah diprediksi 1,5 tahun yang lalu, waktu saya ikut satu session dari Nelson ya, Pak Yongki, Nelson, dia bilang, begitu ekonomi mulai recover, sektor pertama yang akan pick up adalah pariwisata. Sektor pertama yang akan pick up dari ada pariwisata, dan of course semua sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata akan meningkat. Transportasi, airlines, perhotelan, makanan, wedding dan sebagainya, itu sudah akan mulai. Dan sekarang saya lagi siaran dari Bali. Besok ada live seminar di Bali. Bali sudah boleh live seminar ya. Dan saya lagi di hotel ini occupancy 100% full. Oke, full ya. Jadi ya, pariwisata akan pick up. Ya, oke. Dan pemerintah pun sudah mulai buka Bali untuk negara-negara tertentu dengan catatan syarat-syarat tertentu. Is opening up lah. Dan yang kita hanya berharap dan berdoa adalah ya gelombang 3 itu tidak terjadi, ataupun kalau terjadi terkendali lah. Itu aja, oke ya. Everything else I think it should be fine. So that's the prediction for next year, my friends. Dan sekali lagi saya bukan ekonom. Anda bisa dapat data yang jauh lebih akurat ya dari sumber-sumber yang lain. Tetapi yang saya mau bahas malam ini bukan economics, tetapi satu prinsip. Saya untuk Anda yang sudah tahu prinsip ini reminder. Untuk Anda yang belum mengerti prinsip ini, very interesting. Satu, prinsip ini adalah pattern. Oke, pattern ya, pola. Teman-teman, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu ada polanya. Segala sesuatu ada polanya. Oke. Dari yang paling besar ya, planet keliling matahari ada polanya. Betul ya? Planet keliling matahari ada polanya. Setiap planet itu keliling matahari jumlah harinya berbeda-beda. Tetapi untuk planet itu keliling matahari jumlah harinya fix. Ya, bumi 365 hari. Betul kan ya? Harinya fix. Saturnus sama. Jupiter juga hari-harinya fix. Jadi planet keliling matahari ada polanya. Bulan keliling bumi ada polanya. Di dalam tubuh kita, hal-hal yang paling kecil yang tidak terkelihatan oleh kasat mata kita, DNA kita ada polanya. Mau bangun rumah ada pola. Mau bikin lemari ada pola. Betul? Yes. Mau jahit baju ada pola. Seorang stylist di salon mau gunting rambut ada pola. Segala sesuatu ada pola. Ya. Mau masak nasi pun ada pola. Jadi kalau segala sesuatu ada pola, mau bangun usaha ada pola, mau usahanya maju ada pola, maaf nih, mau kaya ada pola, mau miskin pun ada pola, betul? Mau berhasil ada pola, mau gagal pun ada pola, betul? There is a pattern. Okay? So there is a pattern. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu sekalian yang sudah berpengalaman, lihat seseorang aja, Anda lihat anak muda aja, Anda bilang, anak muda ini masa depannya cemerlang. Betul kan ya? Anak muda ini masa depannya bagus. Karena Anda sudah bisa lihat dari pengalaman Anda, polanya. Anda lihat pula ini, ada anak ini kalau tidak berubah, ya, bohot dah masa depannya. Betul ya? Oke, ya, bohot dah. Ya kan? Jadi karena ada polanya, ya kita rekrut orang pun ada pola kan. Kita lihat kayak gini, ini boleh kita pakai nih. Ada gregetnya, ini ada belum apa-apa aja udah lemas, udah nggak bisa dah. Betul ya? Ada pola. Segala sesuatu ada pola, oke? Nanti kita bahas. Bisnis ada pola, ekonomi pun ada pola. Nah, sesuatu yang ada pola, akibat dari sesuatu yang ada pola adalah it is predictable. Kalau sudah ada pola,
It is predictable. Berarti kalau kita mengerti polanya, kita kurang lebih bisa prediksi apa berikutnya. Betul kan? Kalau kita sudah mengerti pola masak nasi, kita akan tahu habis cuci beras berikutnya apa. Betul kan? Ya, kalau kita udah mengerti bangun gedung, kita tahu habis tiang panjat tiang fondasi berikutnya apa. Betul kan? Ya, kalau kita tahu bikin kue setelah aduk telurnya berikutnya apa. Betul ya? So if you know the pattern, you can predict what will happen next. Betul? It's predictable, not 100% accurate, but maybe 80% accurate because you know the pattern. You know the pattern. Tapi if you don't know the pattern, setiap langkah itu moga-moga hoki-hokian, betul? Nah, kita mau moga-moga berapa lama? Mau hoki-hokian terus-terusan? Kan nggak bisa, betul? Maka agar supaya ke depannya, next step-nya lebih predictable, lebih sure of success, you have to know the pattern. Once you understand the pattern, it's predictable. And ini yang paling powerful, Bapak-Bapak sekalian. Poin ketiga yang paling powerful. Anything that is predictable can be profitable. Setuju nggak? Anything that is predictable can be profitable. Kalau Anda mengerti kurva ekonomi, kurva saham, Anda akan tahu rata-rata ekonomi kalau recover, ya, industri-industri, sektor-sektor apa akan recover duluan, sehingga cepat-cepat Anda beli saham itu, betul? Nah, setelah saham ini sudah naik, sektor ini sudah naik, berikutnya sektor apa yang akan naik? Betul kan? Dan kalau Anda tahu setelah 2 tahun, kurang lebih siklusnya sektor ini akan mulai turun. Jadi intinya Anda akan tahu exactly kapan beli, kapan jual, betul? Kapan invest, kapan tidak? Kapan expand, kapan tidak? Because it's predictable. Once it's predictable, it's profitable. Is it 100%? No. But is it totally random? No juga sih. Nothing happens totally random, betul kan? Nothing happens totally random. Ya, selalu ada patternnya. Problemnya adalah kita tidak tahu pattern. Itu aja. Ya, jadi kita terjebak karena kita tidak tahu pattern. Tapi kalau kita pelajari patternnya, ada pattern. Oke, nanti kita mau bahas. Ya, so teman-teman, ini prinsip yang saya mau share kepada Anda. Oke, nah ini kalau kita lihat kurva ekonomi bolak-balik gitu aja kan? Tahun demi tahun begitu-gitu aja kok. Yes, selalu ada ekonomi lagi baik, ekonomi lagi turun, ada sesuatu terjadi, entah pandemik, atau krisis ekonomi, atau krisis moneter, atau ada krisis politik, dan sebagainya, ya, atau di sebelah sana ada perang, sehingga supply barang jadi nggak jelas, dan sebagainya. Pokoknya, somewhere, sometime, the market will flat, will crash. Okay, like pandemic. Suddenly ada pandemic, the market will crash, dan kemudian pelan-pelan it will recover, and then the economy will grow, and then the economy will slow down, and then something will cause it to crash again, and then naik lagi, bangkit, turun, ambruk, naik lagi. Betul kan? Bolak-balik itu aja kan? Bolak-balik itu aja kan? Coba lihat tahapnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kayak senam, betul kan ya? Gerakannya kayak senam kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Of course, naiknya berapa tinggi, turunnya berapa tinggi, lah kurang lebih kita nggak tahu. Tetapi bahwa akan ada naik dan satu titik dia akan turun, satu titik akan minus, terus pelan-pelan akan naik lagi, terus akan bangkit lagi. Begitu kok. Apalagi yang mau dikagetin. Oke? Dan kira-kira teman-teman, relatif to pandemic ini, kita berada di mana? Kita akan berada di sini. Oke? The worst is over lah. Ya, Maret 22,
ya 2021 first half di sini ya. Nah, sekarang kita udah turn around, the worst is over ya, kita sekarang lagi di sini. Betul? Kita sekarang lagi di sini, pelan-pelan akan recover, naik sampai 3.2 dan sebagainya. Betul, pelan-pelan naik lah. Oke ya. 2022 3.2, nanti naik 4.5, 5%, 6%, 7%, nanti bang turun lagi. Kenapa? Pemilu 2024 gitu kan? Kan standar, mulai balik gitu-gitu aja, betul? Oke, yuk mari kita bahas. Cuaca pun ada pola tuh. Alam sudah kasih kita contoh. Alam sudah kasih kita contoh. Di negara utara kan ada 4 musim, betul? Spring, summer, autumn, winter. Yes, let's look at this, ladies and gentlemen. Musim pun ada 4 tuh. Spring, semi, panas, gugur, dingin. Semi, panas, gugur, dingin. Urutannya ada patternnya. Betul? Dan selalu patternnya begitu. Sehingga kita tahu dan bisa prediksi, habis semi udah pasti panas. Habis panas udah pasti gugur. Habis gugur udah pasti dingin. Dingin semi lagi. Betul? Nggak pernah dalam sejarah semi mendadak dingin. Dingin mendadak panas. Nggak ada. Semua lewat begitu. Okay? So urutannya jelas. 1. Urutannya jelas. 2. Durasinya pun jelas, kurang lebih sini 3 bulan, sini 3 bulan, sini 3 bulan, sini 3 bulan, 1 putaran, 12 bulan, alias 1 tahun. You see? So, the pattern is fix. Sequence-nya, urutannya fix. Durasinya pun sudah fix. Dan karena urutannya pun predictable dan durasinya pun predictable, seorang petani tahu what to do, betul? Seorang petani tahu what to do. Dia tahu bahwa musim semi adalah waktunya untuk dia tanam. Dia tanam bibitnya, dia rawat, dia pupuk, dia kasih air dan sebagainya, rawat. Dan nanti kalau dia lakukan tugasnya dengan benar di musim semi, di musim panas, dia akan panen raya. Oke, ya. Nah, tapi begitu dia panen raya, duitnya nggak di-spending sampai habis. Kenapa? Dia tahu nanti akan masuk ke musim gugur, di mana praktis mayoritas sudah nggak bisa tanam apa-apa, apalagi masuk ke musim dingin, sudah nggak bisa aktivitas, boro-boro mau panen. Berarti hasil dari upaya 6 bulan ke depan harus cukup untuk menghidupi dia dan keluarganya di 6 bulan berikutnya. Betul? See, so because the pattern is predictable, he knows what to do here. So that when it comes to here, he and his family are not suffering. Kalau dia nggak tahu patternnya, dia nggak tahu bakalan ada musim dingin, panen raya dia foya-foya, di sini habis, betul kan? Dan nggak bisa bilang saya nggak tahu, mana nggak tahu, pasti habis ini pasti dingin kok, betul? 1. Next teman-teman, ya. Anda lihat ya, 1, 2, 3, 4, 1 putaran 12 bulan, oke? Yuk kita lihat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 putaran dari peak to peak, puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Secara umum 1 putaran ini set 7 tahun. Kurang lebih seperti itu. 5 sampai 7 tahun. 1 siklus set 5 sampai 7 tahun. Anda track back aja. Ya, dari krisis ekonomi, dari krisis kerusuhan, dari krisis pandemik, krisis politik, 1 siklus kurang lebih 5 sampai 7 tahun. Predictable kok. Predictable. Oke, next teman-teman, kita mau bahas nih. Seorang petani sudah jelas-jelas 3 bulan ini dia tidak bisa beraktivitas. Tapi teman-teman, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, apakah dalam 3 bulan ini dia tidak bisa beraktivitas, berarti dia tidur selama 3 bulan? Pasti tidak, betul? Pasti tidak, betul? Oke, ya. Apa yang dia lakukan 3 bulan ini?
Yuk, supaya kita bisa interaktif ya, iseng-iseng aja, Anda ketik di chat, Anda ketik singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja, kira-kira di 3 bulan yang si petani itu nggak bisa cocok tanam, apa yang dia lakukan dalam 3 bulan itu? Silakan ya, beraktivitas. Dia apa aktivitas dia 3 bulan di mana dia sesungguhnya tidak bisa cocok tanam karena cuaca tidak mendukung. Oke, ya, kena dingin. Apapun yang dia tanam nggak bisa hidup. Oke, silakan ketik di chat, Bapak-bapak Ibu sekalian, ketik di chat, santai-santai aja, ketik di chat. Kira-kira dalam 3 bulan itu apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Oke, silakan ya. Saya nggak tahu apakah Anda bisa ketik di chat atau tidak. Kalau bisa, silakan ketik di chat. Kira-kira apa yang dia lakukan? Oke, silakan. Silakan ketik di chat. Yes. Apa yang dia lakukan dalam 3 bulan di mana dia tidak bisa cocok tanam. Oke, bisa ketik di chat. Coach Hari bisa tolong minta konfirmasi apakah teman-teman bisa ketik di chat? Bisa ya? Bisa ya? Mungkin lagi ngetik Mr. James. Ya, lagi ngetik. Ya, saya aja make sure aja ya. Karena kadang-kadang ada sistem nggak bisa ketik ya. Oke. Yes. Buat persiapan, do nothing. Persiapkan alat atau bibit. Yes. Lagi. Do nothing, persiapan. Petani beralih profesi, boleh ya. Mengisi dengan usaha lain, boleh juga ya. Jadi bisa berproduktivitas. Apalagi? Yes, do nothing. Boleh sih do nothing, nggak salah sih Pak Daniel ya. Do nothing nggak salah. Oke, so kurang lebih seperti itu. Dia do nothing dalam arti dia istirahat, dia recharge. Ya, karena 6 bulan berikutnya harus kerja keras. Bekerja pelayanan sosial, ya boleh. Bersihin salju, sekalian dapat bayaran. Persiapan pertanian, boleh. Oke, so intinya, thank you so much teman-teman atas responsnya. Intinya, satu, dia recover karena kerja keras 6 bulan kan, dia recover tenaganya, fisik maupun recover semangatnya, maka mungkin dia lakukan pelayanan, dia lakukan kegiatan sosial untuk recharge kembali spiritnya. Oke, ya. Dan juga dia buat persiapan bibit, persiapan alat, mungkin alatnya rusak diperbaiki, ya. Pisaunya sudah nggak tajam ditajamin, gudangnya lagi berantakan diperbaiki, lakukan reparasi, betul. Nah, kenapa dia lakukan itu semua, teman-teman? Kenapa dia recharge? Kenapa dia siapkan bibit? Kenapa dia perbaiki alat-alatnya, perbaiki mesinnya, perbaiki gudangnya? Untuk apa? Karena dia tahu musim semi pasti akan tiba berikutnya. Betul? Musim semi akan tiba. Dan kelak musim panen. Jangan sampai di musim-musim ini yang mana mestinya kita produktif dan ruap hasil sebanyak mungkin, malah kita tidak siap secara fisik, tidak siap secara bibit, tidak siap secara dana, tidak siap secara peralatan. Betul kan? Akibatnya mensia-siakan peluang, betul? So you see, winter is the time you use the time to prepare for a coming spring and summer. That means even though walaupun musim dingin ini suasananya agak suram, tetapi suasana hatinya penuh dengan harapan dan sukacita karena nextnya matahari akan terbit lagi. Betul kan? Dan kita akan beraktivitas lagi dan kita akan bersukacita lagi. Betul kan ya? Okay, so look. Working backwards, my friends. Yeah, we are now here. We are not here, loh. We are not here. If here, winter is still a long way. We have passed winter. We are now in early spring. Okay, it's going up. Kalau going up aja kita suram, kalau going up aja kita nggak optimis, kapan lagi mau optimis? Sudah diprediksi plus 3,2%, plus loh, plus. Mendingan Indonesia plus dari Brunei, plus 1 daripada Cambodia, plus 1, apalagi
utang kita Myanmar minus 19, amsyong enggak? Oke, mendingan kita plus 3. Oke, jadi we are here. Spring will come, summer will come. Okay, spring will come second half of 2022, summer 2023, 2020, early 2024, and then 2024 will slow down because pemilu, ya, kampanye itu akan slow down lah, biasalah, betul kan ya? Okay, right? So teman-teman, kurang lebih kita ada di sini. Jadi karena kita ada di sini, ya, musim semi sudah OTW dan musim panas sudah OTW. Inilah waktunya lakukan persiapan, betul? Inilah waktunya lakukan persiapan dalam bisnis Anda. Kalau petani, persiapan bibit, persiapan peralatan, peralatannya direparasi. Pisau yang sudah nggak tajam ditajemin, gudang yang berantakan dibersihin, berarti yang lama, yang kotor, yang sudah nggak kepake dibuang semua, betul? Supaya seger. Nah, dalam bisnis Anda, apa yang mau diperbaiki? Dalam bisnis Anda, apa yang mau diperbaiki? Jangan sampai kalau sudah waktunya untuk panen, malah belum siap. Orangnya belum siap, dari segi jumlah orang belum siap, dari segi orang yang punya capability dan kompetensi dan keterampilan tertentu belum siap, betul kan? Ya, dari segi peralatan belum siap, karena peralatan kita 1,5 tahun nggak pakai secara optimal, mungkin sudah rusak dan sebagainya, belum siap. Ya, sistem belum siap, sosmed belum siap. Ya, orang-orang yang punya keahlian tertentu belum ada. Nah, akibat dari itu, kalau bisnisnya pick up, kita setengah gelombang di belakang orang. Betul kan? Orang mesin traktor udah jalan, kita baru reparasi traktor. Betul kan? Salah siapa? Ayo, salah siapa? Ya kan? Kita tahu kok, 3 bulan petani nggak tidur, dia reparasi. Oke, what are you doing? What are you doing? So, dalam bisnis Anda, how must you prepare for the coming spring? Spring will come. Oke, bagaimana keruk tanah kalau traktornya nggak jalan? Betul kan? Traktornya mesinnya jalan, banyak kempes. Betul kan? Ya. Nah, nah, ini traktornya jalan, tapi alat ini yang keruknya patah. Mana bisa? Betul? Itu semua diperbaiki sebelum musim semi. That's what you have to do, my friends. That's what you have to do. It's getting exciting. Oke, maka saya tambahkan lagi dari si Anthony Robbins. Ya, Anthony Robbins bilang, kalau mau sukses, tindakan kita, action kita harus masif, masif and determined. Masif and determined berarti apa yang kita kerjakan skala besar. Jangan tanggung-tanggung. Dan determined. Determined means kalau sudah kita lakukan tindakan itu harus sukses. Jangan setengah hati. Moga-moga. Nggak ada cerita moga-moga. Kalau mau kerjakan sukses. Kalau mau ragu mendingan nggak usah dari awal. Ya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Betul kan? Yes. Itu mentalnya yang harus kita tanamkan kepada anak buah kita. Kalau mau kerjakan sesuatu, jangan tanggung. Bikinlah skala besar. Kalau mau kerja keras. Kalau mau telepon orang, telepon 1 hari 15. Jangan telepon 3 aja, bocai. Betul kan ya? Namanya telepon 3, mendingan nggak usah. Kalau mau telepon 15 orang sekaligus supaya hari ini apa yang kita kerjakan sukses gitu loh. Jadi jangan kerjanya setengah-setengah, dikit-dikit ya, ditolak sedikit lembek, nggak bisa. Skala besar dan lakukannya dengan bertekad serius gitu loh. Kalau mau take action ada 2. Anthony Robbins bilang, oke, kalau mau take action ada 2. 1, masif, jangan tanggung-tanggung, dan kedua, kalau sudah bertindak harus bertekad sukses. Udah, gitu aja. Oke, ya. Lakukan sebaik mungkin. Lakukan sebaik mungkin, sekuat tenaga, lebih besar chance untuk sukses, ya. Nah, apakah Pak James jamin kalau kerja masif dan determin pasti sukses? Nggak jamin. Nggak jamin, betul. Tetapi kita tahu, sudah masif dan determin aja belum tentu sukses. Apalagi
tidak masif, dan setengah-setengah. Udah mendingan nggak usah dah. Oke, itu mindset saya. Apa yang kalian mau kerjakan, kerja dengan skala besar dan harus sukses. Kalau nggak mendingan nggak usah. Oke, buang-buang duit, buang-buang waktu. Oke, nah, jadi dalam bisnis ini massive action. Oke, nah untuk ruang ikan sebesar ini teman-teman, nggak mungkin dia jala atau dia jaring, dia pakai jala, pakai kail satu persatu, betul? Itu bukan untuk cari untung, itu hobi, betul kan? Yes. Nggak mungkin juga dia jala, tapi airnya setinggi perut doang. Nggak bakalan dapat ikan seperti itu, betul? Untuk meruap hasil seperti ini harus massive action. Berarti mesti sewa kapal yang gede, peralatan yang canggih, ini jaring yang kuat, tali yang kuat, betul? Kapal yang harus sampai ke tengah-tengah laut, modalin bensin, ambil resiko, harus bayar awak kapal yang mengerti yang gini-gini semua, harus pakai GPS supaya tahu ikannya di mana, harus sewa kapal mahal-mahal, ambil resiko, barulah layak dapat beginian. Tapi kalau mau di tepi danau pakai jaring, airnya sampai setinggi perut doang, lo jangan mimpi dah dapat yang ginian. Yang ada ikan kecil-kecil tarik dapat, oke, nggak bakalan dapat gini. See, in order to get this, you need massive action. Dan untuk massive action, mindsetnya harus masif. Orang ini kalau suruh dia jaring ikan di tepi danau, air setinggi perut, dia bilang mendingan nggak usah. Betul kan? Mendingan nggak usah kan? Karena mindsetnya sudah ginian. Masalahnya bapak-bapak ibu sekalian, mindset Anda sebagai pengusaha segini, tapi mindset anak buah Anda jauh dari gini. Nah, maka dari itu Anda gregetan. Mungkin salah satu hal yang harus dikerjakan sekarang menjelang ekonomi bertumbuh 3,24% adalah mindset dari anak buah Anda harus disetrom dan diluruskan supaya mindset mereka, pola pikir mereka adalah massive determined action. Anak buah Anda harus dipersiapkan dari segi pola pikir dulu. Maunya masif dan bertekad dan diperdayakan dengan keterampilan, didukung oleh sistem. Sistem pengukuran, sistem KPI, sistem insentif, sistem harus diperbaiki. Dan teman-teman, ini waktunya mepet banget, oke ya, sisa 15 menit doang. Sistem yang kita pakai di perusahaan kita, yang cocok untuk baby boomers dan Gen Y, sudah tidak lagi cocok untuk millennials. Oke? Saya kasih satu contoh yang sederhana banget. Anda dan saya tahu perusahaan Gojek itu ya lebih banyak millennials, ya. Pemiliknya salah satu Pak Nadim, ya, beliau juga anak muda. Oke, ya. Bukanlah usia gocap lakcap lah, betul ya? Usia 30-an, 40-an itu di Gojek semua begitu. Saya ini baby boomer. Usia tahun ini 60, ya. 4 tahun yang lalu saya diundang ke Gojek untuk kasih training. Jadi saya mampir ke kantor mereka di Pasar Raya Blok M, ya. Saya naik ke kantornya, bagus, kantornya renovnya bagus, ceria warnanya, happy-happy, ya. Dan ada meja dan kursi yang bisa tampung mungkin 150 orang kerja di sana. Saya tiba di sana jam 10.30 pagi. Oke. Dan saya disambut oleh manajernya, ya, dan mau jelasin saya tentang kebutuhan training, ya. Dan dia kasih lihat, Pak, ini tempat kerja mereka. Oh ya, oke, bisa tampung 150-an orang, oke. Tapi saya lihat jam 10.30 pagi yang duduk di sana kerja tidak lebih dari 20 orang. Sedangkan tempat kerjanya bisa 150 orang. Yang duduk di sana kerja tidak lebih dari 20 atau 30 orang. Jadi saya tanya, ini dengar baik-baik teman-teman, ini menarik sekali. Saya tanya kepada manajer, saya tanya, supaya saya nggak salah nilai, ini jam kerja jam berapa ya? Oh, sekarang udah kerja, Pak. Sekarang udah kerja. Oh ya, sekarang udah kerja ya. Tapi kok pada belum masuk ya? Betul ya? Kosong kan? Tapi kok pada belum masuk kerja ya? Tahu nggak jawabannya apa?
James, kata siapa kerja harus masuk ke kantor? Pak James, kata siapa kerja harus masuk ke kantor? Sekarang yang penting ada laptop, ada wifi, di mana juga bisa kerja, Pak. Dia di Starbucks, dia login aja kita tahu kok jam berapa dia masuk. Dia log out aja kita tahu jam berapa dia keluar. Kata siapa kerja harus di kantor, dan kalimat kedua tempelengan buat kita semua. Emang kalau di kantor benar-benar kerja, Pak? Tuh, itu pola pikir milenial. Oke, kerja nggak perlu di kantor. Dan kalian ini yang tua-tua pura-pura setiap hari cekrek masuk, cekrek keluar, cekrek masuk, cekrek keluar. Emang di kantor dia kerja? Ayo, benar kan? Nah, dan teman-teman, millennials ini ternyata ada dua macam millennials. Millennials yang mau bekerja ke kantor, dan itu berarti usianya milenial tapi mindsetnya belum milenial. Milenial beneran itu malu loh sama teman-teman. Kalau pagi-pagi jam 7 sudah harus berangkat ke kantor, malu dia. Oke, milenial yang beneran maunya bangun jam 10, cari duit dari laptop dan gadget, ketemu orang di kafe, diskusi, jualan, closing, pakai Zoom, pakai video call, kirim proposal lewat handphone. Cara kerjanya kayak gitu. Flexible place, flexible time. Oke, flexible place, flexible time. Nah, ini dengan baik-baik ya. Bisa jadi salah, kurang akurat, tapi secara umum demikian. Milenial yang pinter-pinter, ya, milenial yang pinter-pinter, the top 30%, don't like to go to the office to work. They prefer flexi time, flexi place. Yang penting I deliver the results. Betul kan? I can work in a cafe, yang penting ada wifi. I can work on the road, yang penting ada wifi. Bahkan saya di ranjang kerja pun nggak apa-apa, yang penting ada wifi. Saya bisa kirim proposal, saya bisa koordinasi dengan pelanggan, saya bisa follow up pelanggan, dimanapun bisa. Kenapa saya harus ke kantor dan bel yang fix phone itu? Betul kan? Nah, berarti yang pinter-pinter enggan kerja di kantor, di mana dia diharuskan cekrek masuk, cekrek keluar. Dan penilaiannya, kalau cekrek telat, dipotong gaji. Itu yang top 30%. Nggak mau lah ya. Yang mau, itu bukan the top 30%. Itu the next group. Maka banyak orang bilang, zaman sekarang mau cari milenial yang pinter-pinter kerja di kantor kita susah banget. Yang kerja di kantor ini, satu, nggak terlalu pinter, kedua rada baper. Betul kan? Karena yang KW nggak mau kerja, yang asli nggak mau kerja. Dia mau mandiri, yang mau kerja sama kita KW. Ini ngomong kasar nih, betul ya? Not the quality one lah, not grade A gitu loh, grade B, or maybe even grade C, who want to work for us. In the office, cekrek in, cekrek out. The real smart millennials don't want to be there. Now, kalau kita sudah tahu sistem ini, keinginan mereka dan ketidaksukaan mereka, dan sistem kita yang di kantor masih sistem kuno, sistem kolonial. Lu pasang iklan sampai bongkok pun yang bermutu nggak mau bergabung. Betul kan? Karena sistem kerja, sistem penilaian, sistem pengukuran, dan sistem insentif sudah nggak menarik buat yang pintar. Ayo.
Ini salah satu aspek loh. Salah satu aspek yang harus dipertimbangkan, yang harus dirombak. Kalau enggak, musim semi datang, musim panas datang, tetap kita nggak punya orang aja nggak punya, boro-boro orang yang bermutu. Betul kan? So, teman-teman, ya, dan zaman sekarang era kolaborasi. Kita harus kerjasama dengan siapa? Ya, oke. Nah, oke. Ada dua macam perubahan. Singkat ya, sisa 5-10 menit saya jelaskan. Ada dua macam perubahan yang kita harus terus-menerus. Saya bilang kita, karena saya juga punya bisnis. Kita harus secara terus-menerus melakukan. Ya, dua macam perubahan. Satu macam perubahan adalah corrective change. Corrective change itu adalah kalau ada kekurangan, harus diperbaiki. Kekurangan yang mengakibatkan kita tahun ini atau tahun lalu kurang optimal dalam prestasi kita. Kurang optimal dari hasil yang kita dapat. Karena ada kesalahan dan kekurangan. Kesalahan orang yang kita rekrut, kesalahan sistem kerja kita, kesalahan penilaian kita, kesalahan insentif sistem kita, kesalahan prosedur kita, kesalahan supplier kita, kesalahan proses kerja kita, kesalahan pembukuan kita, kesalahan penghitungan kita, dan segala kesalahan itu diperbaiki. Oke, itu namanya satu change. Kalau kita mau improve kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kita underperform, harus dikoreksi dong. Oke, ini gampang. Oke, gampang. Kita tahu kok kekurangan yang di mana kita perbaiki. Tapi satu correction, satu change yang menurut saya lebih penting adalah yang kedua ini, yaitu proactive change. Corrective change adalah kalau sudah salah, kalau sudah ada kekurangan, diperbaiki. Jelas. Tapi proactive change adalah lakukan perubahan sebelum kita harus lakukan perubahan. Saya kasih contoh. Oke. Saya dari Singapura, warga negara Singapura, cuma sudah lama banget di Indonesia, sejak tahun 88 saya ke Indonesia, ya. Dan sekali-sekali, of course sebelum pandemik lah ya, suka balik ke Singapura. Oke, dan dulu cerita 10 tahun yang lalu, setiap kali pulang ke Singapura, pasti ada perbaikan jalan. Entah di Orchard Road, kayak di North Bridge Road, kayak dimanapun, pasti ada perbaikan jalan. Ya, dan dulu saya kesal, bapak-bapak bisa jujur, saya kesal. Kenapa? Saya bilang pemerintahan Singapura ya, kurang kerjaan ya, buang-buang duit ya. Karena Anda dan saya tahu, jalanan di Singapura mulus semua, betul? Nggak ada yang lubang gede-gede, betul? Jalannya relatif mulus. Jalan sudah mulus-mulus, dibongkar. Kan sayang banget, betul kan ya? Buang-buang duit pembayar pajak buat apa sih? Ya, mendingan kalau dia ciptakan lapangan kerja buat warga negara Singapura. Tapi Anda dan saya tahu, yang kerja di jalan itu, yang bor jalan, yang itu aspal jalan, kan nggak ada satupun orang Singapura. Yang ada tenaga Bangladesh semua, betul? Ngapain kita pembayar pajak kasih duit, dia bongkar jalan, buang-buang duit, mengerjakan orang Bangladesh. Untungnya apa sih ya? Sebel banget sama pemerintah Singapura. Kurang kerjaan, cari kerjaan. Oke? Saya tidak mengerti. Setelah saya mengerti tentang proactive change, saya mulai kagum dan appreciate pemerintahan Singapura. Kenapa dia menggali jalan? Gini, karena menurut perhitungan mereka, dengan pertumbuhan lalu lintas yang ada di jalan ini, kalau dibiarkan 6 bulan, jalan ini bakalan macet. Maka sebelum terjadi kemacetan, dia melebarkan jalan dulu. Sehingga tidak terjadi kemacetan pada saat 6 bulan ke depan ketika lalu lintas itu lebih banyak. Betul kan? Itu proactive change. Belum macet sudah berubah. Jangan sudah macet sampai berjam-jam, barulah kita perbaiki jalan dan lebarin jalan. Bukankah untuk melebarkan jalan kita harus menyempitkan jalan dulu kan? Nah,
Itu macet 2 jam bisa jadi 5 jam, betul kan? Tapi teman-teman, tapi ini yang menarik. Anda dan saya tahu, tugas kita adalah lihat ke depan apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipersiapkan, siapkan sekarang supaya ke depannya kalau itu situasi sudah jadi, kita, pasukan kita, peralatan kita, infrastruktur kita, sistem kita, semua sudah siap untuk rebut peluang. Oke? Proactive change itu penting. Cuman, ini cuman yang menarik, teman-teman. Kalau kita minta anak buah kita lakukan corrective change, mereka cenderung relatif bisa terima. Karena mereka tahu ada kekurangan, mereka tahu ada kesalahan, dan mereka terima kenyataan bahwa kalau sudah kurang dan salah harus kita perbaiki. Walaupun bersungut-sungut sedikit, mereka terimalah. Oke? Tetapi ini yang lebih penting, dan waktu kita ajak mereka lakukan perubahan, 80% akan teriak-teriak dan bilang, baik-baik untuk apa berubah? Betul kan? Baik-baik untuk apa berubah? Ini bos kurang kerjaan. Orang-orang di kantor pusat kurang kerjaan. Tahu nggak kita di lapangan susah? Utak-atik ini, ganti sistem ini. Nggak perlulah. Betul kan? Nah, you see, kalau kita bilang perubahan itu akan dihadapi dengan penolakan. Penolakan yang lebih besar yang akan kita lihat adalah dari proactive change. Kenapa? Karena anak buah kita belum bisa lihat ke depan. Mereka nggak tahu apa yang bakalan terjadi. Boro-boro atau apa yang bakalan terjadi. Apa yang telah terjadi aja belum tentu banyak yang tahu. Oke, kesalahan kita aja belum tentu banyak yang sadar. Boro-boro lihat ke depan. Betul kan? Nah, teman-teman, ini hampir selesai ya. Corrective change itu sifatnya adalah lihat ke belakang. Tahun lalu, 6 bulan lalu, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita. Kita perbaiki. Corrective change, lihat ke belakang. Proactive change, lihat ke depan. Lihat ke depan. Apa yang bakalan terjadi. Nah, kalau lihat ke belakang gampang. Kita sudah lakukan. Kita tahu apa yang telah terjadi. Kalau lihat ke depan, itu kayak ramalan, betul? Nah, agar supaya ramalan kita akurat, kita harus bergaul sama siapa nih sekarang? Kita harus bergaul sama siapa, ciak-ciak sama siapa, main golf sama siapa, sehingga bisikan-bisikan dan bocoran-bocoran itu menjadi ramalan buat kita untuk 1-2 tahun ke depan, betul? Nah, banyak pengusaha saking sibuk dengan urusan hari ini dan bulan lalu, nggak sempat lihat ke depan. Sehingga secapek-capeknya, peluang di depan mata kita belum siap. Secapek-capeknya kita urus sehari-hari, ada perubahan kebijakan dari pemerintah, kita pontang-panting. Padahal Anda dan saya tahu pemerintah juga tidak mendadak bikin keputusan kok. 3-6 bulan sebelum ketok palu, betul kan? Mana ada yang mendadak. Oke, yes. Nah, jadi moga-moga apa yang saya share ke bapak-bapak ibu sekalian bermanfaat buat Anda, teman-teman ya. Intinya adalah tidak mungkin di zaman now Anda dan saya menguasai segala sesuatu. Impossible. Ya, impossible. Anda dan saya impossible menguasai segala sesuatu. Jadi, ya saya ingatkan, kita skip ini, ya. Saya ingatkan ini. Mana dia? Ya, saya ingatkan ini, ya. Sorry. Mana file saya? Oke, saya ingatkan yang ini. Ini dia. Yes.
Karena saya skip berapa slide ya, mengingat waktunya mepet. Oke. Ini dia. Right. So, pertanyaannya bukan apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu gampang. Pertanyaannya adalah apa yang kita tidak tahu. Karena ada satu statement, kalau mau tulis silakan. Statementnya sederhana. How can you change what you don't know? Betul kan? If we know, we can change. If we don't know, how to change? Betul kan? So, bagaimana kita bisa ubah sesuatu yang kita tidak tahu? So, pertanyaannya adalah, ayo, apa yang Anda tidak tahu? Karena yang Anda tidak tahu, satu itu adalah blind spotnya Anda. Kedua, itulah yang membuat Anda tidak bisa melangkah ke depan dengan lebih pasti, dengan buat persiapan yang lebih layak, betul? Karena kita nggak tahu. Oke? So, apa yang Anda tidak tahu? Keterampilan pengetahuan apa yang Anda kekurangan? Dan maka dari itu, kalau saya tahu apa yang saya tidak tahu, saya harus cari orang yang dia adalah expert dalam hal yang saya tidak tahu. Betul? Apa yang Anda tidak tahu dan siapa yang merupakan ahli dalam hal-hal yang Anda tidak tahu. Nah, dengan ada orang seperti itu, dia menjembatani kita dalam hal yang kita tidak tahu, betul? Dan sesungguhnya yang kita tidak tahu inilah yang menghambat kita. Dan kemarin baru saya ketemu teman saya minggu lalu dan dia bilang, James, zaman sekarang duitnya adalah di tempat-tempat yang kita tidak tahu. Betul nggak, Pak? Duitnya adalah di tempat-tempat yang kita tidak tahu. Yang kita tahu dan kita sudah mahir dan kita sudah menguasai, itu kita tahu karena kita sudah kerjakan lebih dari 10 tahun. Dan sesuatu yang kita kerjakan lebih dari 10 tahun sudah out of date. Sudah out of date. Jadi duitnya ada di tempat yang kita tidak tahu. Dan selama kita di zona nyaman, rajin sih rajin, bisa cari duit sih bisa cari duit. Tetapi duit baru adalah di arena baru. Betul kan? Duit baru ada di arena baru. Dan selama kita main di arena lama, ya kita main di duit lama. Dan namanya duit lama, udah pasti samudra merah berdarah-darahan. So akal kan? Oke, nah keluar dari acara sesi ini ada 2 akibat. 1 tambah jelas, 2 tambah stres. Oke, terima kasih Pak Susanto. Anda keren banget Pak. Thank you banget Pak. Oke, so Bapak-Bapak sekalian, the time is now. The time is now to get ready for spring. The time is now to get ready for summer. And you have only 2022 until 2024. Only 2 years. After that, pemilu, it will slow down again. The time is now. If you don't do it now, you will have to wait until 2025, 2026. After the new minister and cabinet have been decided. And hopefully, it is a business-oriented ministers. Betul kan? Nah, kalau ternyata pemilu, presidennya siapa, kita nggak tahu. Menteri-menteri yang dia angkat bukan orang-orang yang terlalu kompeten, tapi hanya balas budi. Kan susah kita. Melempem lagi 4 tahun. Benar kan? Jadi yang paling menjanjikan 2 tahun ini sih. Paling menjanjikan 2 tahun. Maka dari itu saya yakin, saya bilang the time is now. Okay, if you miss this,
you may miss 2024, 2025, best case scenario 2026 it'll pick up again. Okay, moga-moga apa yang saya sharing, sekali lagi, ini dari sudut pandang saya. Saya yakin sebagai pebisnis, Anda jauh lebih tahu daripada saya, Anda jauh lebih berpengalaman dari saya, bahkan Anda lebih kenal banyak-banyak petinggi-petinggi dan menteri-menteri daripada saya. Okay, so ini hanya insight dari saya. Moga-moga men-trigger sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Okay, thank you. Saya serahkan kembali kepada Coach Harian.